sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Saya bersukacita dapat menjumpai Anda semua melalui channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Ketika berada di negeri asing, yakni di kerajaan Babilonia, Daniel dalam kesetiaannya mendapatkan anugerah Tuhan. Ia melihat banyak penglihatan yang merupakan rahasia-rahasia besar. Salah satunya adalah tentang sebuah patung yang besar yang juga dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya. Daniel pasal kedua. Oleh hikmat Tuhan, Daniel dapat menjelaskan arti dari patung besar tersebut yang ternyata menubuatkan keberadaan 4 kerajaan yang akan berkuasa secara berurutan. Sejarah dunia mencatat Babilonia dengan segala kekuatan dan kemuliaannya akan berlalu dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan lainnya, yakni Media Persia, Yunani, dan Romawi. Semua sudah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul Menyingkap Rahasia Mimpi Nebukadnezar. Bagi sobat pecinta kebenaran yang belum menonton, bisa segera menyaksikan dan link video tersebut akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Berkaitan dengan keberadaan patung besar tersebut, ada satu hal yang menarik yang akan kita bahas, yakni munculnya sebuah batu yang entah dari mana asalnya. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat ke-34, diceritakan sementara Nebukadnezar melihat patung yang besar dan ia mengagumi keberadaan patung itu, namun sekaligus juga gelisah hatinya karena tidak dapat mengerti apa arti dari mimpinya. Tiba-tiba terungkitlah lepas sebuah batu yang tanpa perbuatan tangan manusia meluncur. Kemudian batu tersebut menimpa patung itu tepat mengenai kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat, dan kemudian membuat patung tersebut remuk. Lalu apa arti dari fenomena yang ajaib ini? Dan apa makna rohani yang tersembunyi dari batu tersebut yang tiba-tiba muncul dan meluncur sendiri? Berarti batu ini bergerak oleh kuasa ilahi. Bahkan batu tersebut begitu dahsyat karena sanggup menghancurkan keseluruhan patung besar tersebut. Karena itu, terus tonton video ini sampai selesai. Jika kita teliti dari Daniel pasal 2 ayat 34 dan 35, juga ayat 44 dan 45 akan jelas terlihat bahwa maksud dari mimpi Nebukadnezar sebenarnya menjelaskan apa yang akan terjadi dengan Babilonia dan kerajaan-kerajaan berikutnya. Juga hal-hal yang akan terjadi pada zaman akhir. Sebenarnya mimpi ini merupakan peringatan bagi Nebukadnezar agar ia tidak jatuh dalam kesombongannya. Daniel pasal 2 ayat ke-47. Berkatalah raja kepada Daniel, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang mengungkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat mengungkapkan rahasia itu." Ini berarti sebenarnya Nebukadnezar mengakui bahwa Allahnya Daniel, Allah yang Daniel sembah, sebenarnya jauh melebihi Allah yang Nebukadnezar sembah. Di sini Nebukadnezar percaya bahwa ada penyertaan Tuhan atas diri Daniel. Sayangnya, apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar adalah sebuah pernyataan dan pengakuan yang kosong. Karena hal tersebut tidak membuat ia beriman, percaya kepada Allahnya Daniel. Bahkan jika kita membaca pasal-pasal berikutnya dalam kitab Daniel, kita akan tahu bahwa Nebukadnezar ternyata mengabaikan peringatan dari mimpi yang ia lihat. Ia jatuh dalam kesombongannya.
Dalam Daniel pasal ketiga, Nebukadnezar justru mewujudkan apa yang dilihatnya dalam mimpi, dan ia membuat sebuah patung besar yang setinggi 60 hasta dan selebar 6 hasta. Bahkan menyuruh seluruh rakyat Babilonia untuk menyembah patung besar tersebut. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari mimpi yang dilihat Nebukadnezar adalah sekuat dan sekaya apapun 4 kerajaan yang tercatat dalam sejarah dunia tersebut, pemerintahan mereka bersifat sementara. Semua yang keberadaan mereka itu hanyalah awal dari munculnya kerajaan Allah yang akan mengerucut kepada akhir dari sejarah pemerintahan manusia. Nasib dari patung besar tersebut akan dihancurkan oleh batu gunung yang digerakkan oleh kuasa ilahi, dan batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Cinta kebenaran, nubuatan tentang 4 kerajaan telah tergenapi. Itu membuktikan bahwa Tuhan mengetahui masa depan dan Ia berkuasa atasnya. Namun ada satu hal yang akan terjadi sesuai nubuatan Daniel pasal kedua, yakni munculnya batu penghancur patung besar yang terungkit secara ilahi. Daniel 2 ayat 44 dan 45. Daniel menubuatkan bahwa akan ada satu kerajaan yang keberadaannya kekal selama-lamanya. Dan kehadiran kerajaan itu diawali dengan munculnya batu penghancur tersebut. Kita sedang menantikan penggenapan dari nubuatan yang kita percaya benar dan pasti terjadi. Lalu siapakah yang dimaksud dengan batu itu? Dan seperti apakah kerajaan yang dinubuatkan oleh Daniel? Yesaya pasal 28 ayat 16. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Matius 21 ayat 42 bagian A. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi bisa disimpulkan bahwa batu itu adalah Kristus. Dan munculnya batu itu menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya. Sobat semua, kita bisa melihat batu ini dalam 3 aspek. Yang pertama, untuk orang-orang percaya dan gerejanya, ia adalah batu fondasi dan batu penjuru. Kedua, untuk orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, ia adalah batu sandungan. Matius 21 ayat 44 bagian A. Roma pasal 9 ayat ke-33. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Yahudi sebagian besar masih menunggu kehadiran Mesias yang pertama. Aspek yang ketiga, ia adalah batu penghancur yang akan mengakhiri sejarah pemerintahan manusia. Matius 21 ayat 44 bagian B. Rasul Yohanes bersaksi, pemerintahan dunia ini akan menjadi pemerintahan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat ke-15. Kerajaan kekal Kristus segera akan didirikan. Ketika Ia datang kembali, Kristus akan mengalahkan antikristus dan para pengikutnya, sekaligus mengakhiri pemerintahan manusia yang melawannya di bumi ini. Kemudian dimulailah sebuah era baru, zaman pemerintahannya atas seluruh bumi, dalam kerajaan 1000 tahun, dan dalam langit baru, bumi baru, sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 21 keseluruhan sampai dengan Wahyu 22 ayat 1 sampai ayat ke-5. Kita kembali pada Daniel pasal 2 ayat ke-35.
batu penghancur patung besar tersebut menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Sebagai dasar pembahasan, kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Allah juga digambarkan sebagai gunung batu. Ulangan pasal 32 ayat keempat, 1 Samuel pasal 2 ayat kedua, dan Mazmur pasal 18 ayat ke-31. Jadi batu itu adalah Kristus yang kemudian menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Hal ini menunjuk pada hadirnya kerajaan kekal Allah yang kelak akan memerintah. Dalam kitab Wahyu digambarkan Kristus dan umatnya yang menang berperang melawan antikris dan pengikutnya akan menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi berdasarkan nubuatan dari kitab Daniel dapat disimpulkan bahwa keberadaan patung besar dalam mimpi Nebukadnezar itu akan berakhir dan digantikan oleh gunung besar, yakni kerajaan kekal Allah di bumi. Kristus memerintah sebagai raja. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 17. Dan kerajaannya memerintah atas semuanya. Bahkan kerajaannya akan memenuhi seluruh bumi selamanya. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Sobat pecinta kebenaran, tetap teguh dalam iman sekalipun dunia akan selalu mengalami krisis demi krisis. Namun ada Kristus yang sanggup mengatasi semuanya itu. Bersama Kristus kita pasti menang, dan Ia akan menyatakan kemuliaannya memenuhi bumi. Kiranya video ini menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua. Tetap dalam pengharapan, setia dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Immanuel, Tuhan memberkati kita.